Selamat datang dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Josina Sapteno SE MPD dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan yang sementara dilalui. 2. Arahan Kepala SMP Negeri 24 Maluku Tengah. 3. Doa. Dan 4. Materi. Kita lanjut pada acara yang pertama, yaitu arahan Kepala SMP Negeri 24 Maluku Tengah. Kepada Ibu disilakan. Maka di saat ini saya Maluku Tengah membuka dengan resmi acara kegiatan diseminasi budaya positif di saat ini. Sekian dan terima kasih bagi Bapak Ibu Guru. Shalom. Shalom. Yang saya hormati Ibu Josina Sapteno SE MPD, yang saya hormati rekan-rekan guru. Di pagi ini kita akan ada dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Josina Sapteno SE MPD. Patutlah di pagi ini kami panjatkan puji dan syukur kehadiratnya, karena atas kasih dan penyertaannya bagi kita semua, maka di saat ini kita boleh berkumpul bersama untuk ada sama-sama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan aksi nyata yang akan dibawakan oleh Ibu Josina Sapteno SE MPD. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan aksi nyata yang akan dibawakan oleh terkait dengan kegiatan dimaksud, yaitu yang pertama terkait dengan disiplin positif, yang kedua yaitu tentang keyakinan kelas, dan yang ketiga yaitu tentang segitiga restitusi. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kalau kita berbicara tentang disiplin positif, itu merupakan kebiasaan-kebiasaan baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas juga itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh anak. Dalam menghadapi nilai-nilai atau melakukan nilai-nilai kebijakan universal yang diyakini ini harus sungguh-sungguh untuk melakukannya dengan baik. Kemudian yang ketiga tentang segitiga restitusi. Dalam hal ini anak harus mencari solusi untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan ini, kegiatan diseminasi budaya positif ini, saya mengharapkan Bapak Ibu untuk sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini sampai selesai, sehingga kita dapat memaknai seluruh tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan ke depannya nanti, sehingga memiliki nilai yang baik bagi kita sebagai guru dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kehidupan kami, orang-orang berdosa. Kembali lagi Tuhan, sebagai para guru, kami boleh ada lagi di lembaga pendidikan ini, dalam menunaikan tugas dan panggilan kami. Dan di hari ini Tuhan, kami akan melaksanakan kegiatan yang akan dibawakan oleh Ibu Sapteno selaku calon guru penggerak. Biarlah kegiatan yang akan kami lakukan ini menjadi di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.
Luar biasa di pagi ini yang diberikan bagi saya untuk memberikan diseminasi atau pembiasan terkait budaya positif di Lembaga Pendidikan SMP Negeri 24 Maluku Tengah. Kesempatan berharga bagi saya sebagai CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Maluku Tengah yang berasal dari sekolah ini. Kegiatan ini kita akan membahas cukup lugas nanti, cukup panjang. Untuk itu sebelumnya kita tanyakan Bapak Ibu semua masih semangat? Semangat. Ya, Bapak Ibu terima kasih kalau mulai serangkaian kegiatan di saat ini. Dalam forum ini pun kita harus membuat yang namanya kesepakatan forum. Nah, kesepakatan ini adalah Bapak Ibu yang nantinya menyampaikan apa yang menjadi kesepakatan yang akan kita buat. Nantinya tolong dibantu untuk diketik untuk poin selanjutnya. Sebagai contoh, saya sudah memberikan beberapa poin. Yang pertama, kegiatan dimulai dengan doa. Tadi sudah kita laksanakan. Kemudian yang berikut, menghargai pendapat orang lain ketika nanti sedang berbicara. Bapak Ibu silakan memberikan pendapat. Kira-kira apa lagi yang bisa kita tambahkan sebagai bentuk daripada kesepakatan forum kita hari ini? Misalkan, jangan mengaktifkan HP atau menggunakan HP di dalam ruangan, mau keluar izin dulu atau dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu sampaikan kesepakatan yang akan kita buat, dan ini menjadi kesepakatan karena Bapak Ibu sendiri yang menyampaikan, bukan saya yang membuatnya. Nantinya adalah bentuk yang nantinya kita akan praktekkan juga untuk anak-anak di kelas. Silakan Bapak Ibu. Poin ketiga, dilarang mengaktifkan. Ya, dilarang keluar ruangan tanpa izin. Lanjut aja Bu, nanti jadi Bapak Ibu, ini contoh yang nantinya ketika nanti Bapak Ibu di kelas, nanti kita ada materinya, nanti kita akan bahas. Ini juga contoh yang nantinya ketika di kelas kita membuat itu untuk anak-anak sendiri yang menyampaikan. Dilarang keluar ruangan tanpa izin. Ada lagi yang kelima? Meminta maaf ketika membuat sebuah kesalahan. Meminta maaf ketika membuat salah. Menyampaikan pendapat ketika diberikan kesempatan gitu. Itu poin ke-6. Ketika diberikan kesempatan. Cukup Bapak Ibu? Iya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kesepakatan kelas yang tidak sendiri saya buat, tetapi ini juga adalah merupakan pikiran-pikiran dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu yakin bahwa ketika kesepakatan ini dibuat, pelaksanaan kegiatan ini akan berjalan dengan baik. Untuk itu saya akan ulangi untuk kesepakatan forum diseminasi kita di hari ini. Yang pertama, memulai dengan untuk itu saya akan mengecek kembali lagi. Bapak Ibu masih semangat atau tidak? Saya persilakan Bapak Ibu berdiri. Semangat pagi. Bapak Ibu akan menjawab semangat, 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 luar biasa. Dan jika saya menyampaikan selamat pagi, Bapak Ibu akan menjawab pagi, 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 luar biasa. Supaya kita menggerakkan kita punya badan, kemudian kita menyampaikan bahwa memang kita bersemangat dalam mengikuti kegiatan di pagi ini. Semangat, 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 luar biasa. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Baik, berikan aplaus dulu. Bapak Ibu silakan duduk. Lanjut slide aja. Sekarang di tampilan slide itu sementara guru berpikir apa itu sebenarnya budaya positif. Bapak Ibu bisa berikan pendapat. Kita akan bagikan sticky note. Nantinya Bapak Ibu menuliskan pendapat Bapak Ibu tentang apa itu budaya positif menurut yang Bapak Ibu pahami.
Ibu menjawab benar sangat, tidak ada yang salah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah maupun nanti di kelas. Berikut. Nah, contoh budaya positif di sekolah itu seperti apa saja? Nanti kita akan lihat lebih detail dalam materi ini. Nah, Bapak Ibu, kita sama-sama lihat. Jadi budaya itu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus, dan itu karena sadar, ya, budaya. Nah, kita tahu dulu apa itu budaya positif. Nah, budaya positif dapat terwujud jika kebiasaan-kebiasaan baik terus dilakukan dan membudaya dalam perilaku murid. Hal ini didasari dengan lebih memahami tentang penerapan disiplin positif, kemudian memahami tentang teori motivasi, memahami tentang apa itu hukuman, penghargaan, restitusi, konsekuensi, serta kebutuhan dasar manusia dalam hal ini murid, yang dituntun lewat 5 posisi kontrol guru melalui pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid. Ini harus kita pahami dulu, karena saya tidak ingin langsung kita membuat penerapan segitiga restitusi tanpa kita mengetahui hal-hal mendasar ini. Apa itu hukuman, apa itu penghargaan, apa itu konsekuensi, apa itu teori motivasi, kebutuhan dasar anak. Untuk itu kita akan kaji lebih jauh tentang hal-hal dimaksud. Lanjut. Nah, pertama ketika mendengar kata disiplin, pasti dalam pikiran kita berhubungan dengan sanksi. Ya, dalam pikiran kita disiplin kalau tidak dilakukan berarti akan kena sanksinya. Tapi ternyata itu tidak. Nah, Bapak Ibu perhatikan, makna dari kata disiplin sendiri ketika kita pahami awal, disiplin itu sudah berarti identitasnya merupakan identitas sukses. Berarti hal yang baik. Yang berikut berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman berarti maknanya merupakan identitas gagal. Sedangkan penghargaan pun nanti kita akan di sini digolongkan juga dalam identitas gagal. Kenapa sampai gagal? Nanti kita akan lihat secara bersama. Selanjutnya dari kata disiplin tadi yang berujukannya itu identitas sukses, dia terbagi atas 2, yaitu konsekuensi dan restitusi. Ini nanti baru kita akan lihat lagi penerapannya kayak di kelas seperti bagaimana, di sekolah seperti bagaimana. Lanjut. Nah, Bapak Ibu lihat, jika disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana. Jadi misal begini, jadi saya baca dulu. Disiplin dalam bentuk restitusi sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru di sekolah maupun di kelas. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi jika dia melakukan pelanggaran atau tidak melakukan hal yang disepakati. Nah, pada konsekuensi ini, murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misal, di kelas, ibu guru bilang, ibu kasih tugas dikumpulkan minggu depan. Nah, jika dalam minggu depan tidak dikumpulkan, maka anak akan mendapatkan sanksinya. Dia ketika dia tidak melakukan itu, maka dia akan mendapat hukuman. Nah, itu yang dibilang konsekuensi. Nanti baru setelah ini saya tanya, Bapak Ibu sering melakukan yang mana? Berikut. Yang berikut restitusi. Restitusi adalah memperbaiki kesalahan murid. Dengan cara bagaimana nanti materinya ada di bagian terakhir. Selanjutnya, hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana. Biasanya tiba-tiba. Kemudian tidak melibatkan anak dalam pengambilan keputusannya. Hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberikan, murid hanya menerima hukuman tanpa bisa berbuat apa-apa. Contoh, anak masuk terlambat. Sini kamu, sini. Sekarang kamu silakan angkat sampah. Gitu. Atau sekarang kamu silakan berdiri tiang bendera. Nah, itu adalah bentuk-bentuk hukuman yang kita buat. Anak tidak bisa bantah. Kita yang melakukan perintah, anak tinggal menjalankan. Nah, lanjut.
Beda lagi kalau penghargaan. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kalau penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang sebenarnya menghancurkan potensi pembelajaran itu sendiri. Padahal kita berpikir bahwa ketika memberikan penghargaan itu baik. Tetapi ternyata penghargaan itu akan efektif ketika murid dia melakukan. Tapi kalau tidak melakukan, dia tidak akan lagi efektif. Contoh, saya pernah juga melakukannya di kelas. Saya pernah kasih reward untuk anak, penghargaan untuk anak ketika berhasil menjawab pertanyaan, ibu akan kasih hadiah. Itu pernah saya lakukan. Bapak Ibu mungkin masih ingat kejadiannya. Nah, ternyata hanya sebatas ketika akan diberikan penghargaan, anak akan turut perintah kita. Itu terkait penghargaan. Jadi jangkanya hanya jangka pendek, dia punya sifatnya jangka pendek. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan. Coba Bapak Ibu pikirkan, bagaimana yang dibilang penghargaan itu bisa merusak hubungan. Bapak bisa kasih pikiran dari Bapak Ibu? Ya, benar sekali Bu Siwamisi. Ketika kita memberikan penghargaan kepada salah satu anak, anak yang lain akan merasa iri. Nah, dengan sendirinya relasi antara anak dan murid itu menjadi rusak. Yang tadinya baik, dia suka gurunya, tetapi karena dia tidak dapat hadiah, dia akan tidak suka. Relasinya menjadi rusak, terputus. Berikut, kemudian mengurangi ketepatan. Mengurangi ketepatan artinya bahwa anak hanya karena mau dapat hadiah, dia akan berusaha, tapi kalau yang tidak mau, dia akan cuek-cuek saja. Sehingga capaian itu tidak berhasil hanya bagi anak yang termotivasi mendapat hadiah. Nah, berikut, menurunkan kualitas ini efektivitas, menurunkan kreativitas, menurunkan kualitas kreativitas. Anak jadi hanya berusaha yang tadi saya bilang hanya karena ingin mendapatkan penghargaan. Lalu yang berikut, penghargaan yang menghukum. Anak dalam hal ini dia tidak melakukan apa yang diperintahkan, otomatis dia akan kena hukuman. Jadi yang melakukan saja yang mendapat penghargaan, yang tidak otomatis guru akan menghukum. Padahal guru sebenarnya sudah tujuannya baik mau kasih penghargaan itu, tapi karena tidak melakukan, otomatis juga dia akan kena hukuman. Nah, Bapak Ibu sebentar, dari perlakuan terkait hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian apa itu restitusi. Bapak Ibu kira-kira yang sering Bapak Ibu lakukan di kelas itu apa? Konsekuensi. Bapak Ibu sering melakukan konsekuensi. Jadi kita berpikir bahwa anak harus disiplin, itu anak harus melakukan, dan kalau tidak melakukan dia akan mendapat sanksinya. Karena sudah dikasih range waktu dan itu sudah ditolerir. Memang betul bahwa konsekuensi adalah bagian dari disiplin positif. Tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa dia punya yang agak tidak maksimalnya juga, karena dia dapat menghancurkan dari sebenarnya potensi untuk menghancurkan pembelajaran itu sendiri. Lanjut. Nah, jadi disiplin positif Bapak Ibu, jadi ada beda antara budaya positif dan disiplin positif. Budaya itu disiplin yang dibiasakan, ya sudah berakal, ya sudah anak sadar. Nah, disiplin positif adalah merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan mandiri, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kita pahami bersama ya. Jadi disiplin positif itu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk anak itu bertanggung jawab terhadap dan mandiri terhadap nilai-nilai yang dia sadari, itu nilai-nilai kebajikan itu. Nah, tujuan dari penerapan disiplin positif di sini yang pertama, anak lebih diarahkan kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi anak sendiri yang berusaha kontrol dia sendiri. Nanti kita akan ada dalam permainan dan Bapak Ibu akan lebih paham ya, saya maksudkan di sini itu seperti apa. Yang berikut, murid akan memahami dan menyadari bahwa motivasi intrinsik akan menyadari kontrol dia sendiri. Nanti kita akan ada dalam permainan dan Bapak Ibu akan lebih paham ya, saya maksudkan di sini itu seperti apa. Yang berikut, murid akan memahami dan menyadari bahwa motivasi intrinsik akan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi di dalam diri, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Kalau di kelas kita sering bikinnya gini, harus pakai seragam lengkap misal. Anak tidak pakai pasti kena hukuman. Sebenarnya itu adalah bukan motivasi intrinsik. Anak terpaksa melakukan karena aturan. Anak terpaksa melakukan
melakukan karena takut kena marah, anak terpaksa melakukan karena takut kena hukuman, atau anak juga terpaksa melakukan karena ingin dipuji. Nah itu berarti motivasinya adalah motivasi eksternal. Sedangkan yang mau ditekankan di sini dalam penerapan disiplin positif adalah motivasi yang lahir dari diri anak itu sendiri atau motivasi intrinsik. Baik, kita lanjut. Nah, dasarnya penerapannya adalah kita memberikan pemahaman bagi anak bahwa anak harus menyadari dalam diri terkait apa itu nilai-nilai kebajikan ketika anak melakukan hal dimaksud. Nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu bisa tahu apa saja nilai-nilai kebajikannya? Nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu guru tahu? Ramah, apalagi jujur, ya benar. Saling menghormati, saling menghargai, keselamatan, kemudian toleransi, kemudian ada tuh keimanan, beriman, kreatif. Nah, penyelenggaraan pendidikan ini bertolak dari sini. Pendidikan dalam kurikulum Merdeka Belajar pun mengadopsi nilai-nilai kebajikan. Kalau Bapak Ibu ingat, ini enam dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Itu kebinekaan global, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini adalah salah satu bagian daripada nilai-nilai kebajikan yang terakomodir di dalam profil pelajar Pancasila sebagai dasar acuan pemberlakuan kurikulum Merdeka yang sementara kita jalankan. Sehingga nantinya Bapak Ibu harus menumbuhkan dalam diri anak untuk anak memahami nilai-nilai kebajikan. Jadi anak sadar bahwa ketika anak melakukan ini, nilai apa yang sedang dia akan lakukan. Dia akan memahami nilainya. Contoh, kita menggunakan masker. Nilai apa yang sementara, nilai kebajikan apa yang sementara kita jalankan? Menggunakan masker. Nilai kebajikannya adalah kesehatan. Kemudian keselamatan. Karena kalau tidak pakai masker, kalau misalkan terganggu, jiwa kita, nyawa kita terancam. Itu nilai-nilai kebajikan. Salah satu contohnya. Nanti Bapak Ibu pasti lebih memahami terkait hal-hal tersebut. Nanti kita akan belajar dalam lagi dan Bapak Ibu nantinya jadi referensi-referensi terkait apa itu nilai-nilai kebajikan. Kita lanjut. Nah, di sini tugas kita. Bapak Ibu guru hebat pasti mampu melakukannya. Guru harus mampu mengubah paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Melalui penerapan nilai-nilai kebajikan universal seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau intrinsik. Jadi Pak Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan kita sudah menyampaikan itu jauh-jauh hari, ya. Dan sekarang Bapak Ibu kita akan lebih memahami itu apa itu teori kontrol. Kita akan ada dalam permainan dan Bapak Ibu akan paham bahwa teori kontrol itu seperti apa. Oke, nantinya Bapak Ibu akan saya berikan benda. Bapak Ibu akan saya berikan benda. Kita bisa berhitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Tambah Ibu Belu 3. Kita akan ada dalam 3 kelompok. Nantinya tiap orang satu kelompok, saya akan berikan satu benda. Kalau kita merasa bahwa benda itu milik kita, saya tahu Bapak Ibu pasti akan melakukan apa ketika orang lain mau ambil. Ya, sebaliknya kalau orang yang ingin mengambil sesuatu barang, pasti Bapak Ibu tahu caranya bagaimana untuk dapatkan itu barang. Nah, sekarang Bapak Ibu nanti disilakan untuk berdiri. Saya akan memberikan beberapa benda untuk Bapak Ibu pegang di tangan. Selanjutnya kita yang satu kelompok satu silakan berdiri dulu kelompok satu.
memberikan beberapa benda untuk Bapak Ibu pegang di tangan. Selanjutnya kita yang satu kelompok satu, silakan berdiri dulu kelompok satu. Bapak Ibu kelompok satu gerakan, Bapak Ibu satu jam kita punya waktu. Kelompok satu. Saya akan memberikan waktu kelompok dua lagi berdiri, kelompok tiga lagi berdiri. Bapak Ibu silakan. Nantinya saya akan kasih waktu hanya 5 menit kesempatan untuk Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Ibu Bupati berdiri, Bu Presiden berdiri, Bapak Ami berdiri. Berpisah kelompoknya, jangan digabung kelompok-kelompoknya. Satunya di sini, satunya di tengah, satunya di tengah. Oke. Nah, nantinya tiap-tiap kelompok menentukan satu orang untuk yang nantinya pegang barang. Sedangkan yang sisanya berusaha untuk mengambil barang. Ya, masing-masing orang bisa tahu kalau mau kasih dan tidak itu kan terserah. Baik, saya akan berikan barang dulu. Baik, Bapak Ibu sekarang sudah pegang barangnya. Tadi saya bilang Bapak Ibu tahu ketika apa yang menjadi milik Bapak Ibu. Ketika orang lain mau berusaha mengambil, respon Bapak Ibu seperti apa? Kita akan bahas tentang itu, tentang apa itu teori kontrol. Ya, jadi disilahkan saya kasih waktu, terserah nanti bagaimana hasilnya. Kelompok satu bisa ambil barang, kelompok dua bisa, kelompok tiga tidak bisa. Itu terserah dari usaha yang dilakukan Bapak Ibu. Ibu Pelu tolong lihat waktunya hanya 5 menit dari sekarang. Terserah Bapak Ibu. Jadi disilahkan bisa dapat dalam waktu yang telah saya tentukan atau tidak, itu nanti kita lihat hasilnya. Oke. Selanjutnya Ibu Pelu sudah siap? Mulai dari sekarang. Sesuai waktu. Apakah kelompok satu barangnya bisa didapat? Bisa. Kelompok dua. Dari motivasi yang pertama itu biasanya kita lakukan itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang karena tidak ingin mendapatkan hukuman atau rasa ketidaknyamanan, mereka akan nurut. Betul ya? Kita kasih juga begitu tidak mau dihukum, pasti kita akan nurut. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, kayak tadi itu mendapatkan penghargaan yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Dan motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri karena nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, 1, 2, 3. Ada 3 teori motivasi. Coba Bapak Ibu perhatikan dari ketiga bagian yang ditampilkan di slide. Yang dibilang motivasi eksternal itu yang mana saja? Sebutkan pertama atau kedua atau ketiga. Yang dibilang motivasi eksternal itu motivasi yang mana saja? Kedua. Ada lagi jawabannya? Yang eksternal apa lagi jawabannya? Kedua apa lagi? Tadi saya sudah bilang bahwa motivasi internal adalah motivasi yang timbul dari dalam diri. Ya, internal atau intrinsik. Nah, berdasarkan teori Diane Gosen, dia menyampaikan bahwa motivasi itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri atau nilai-nilai yang mereka yakini. Dari ketiga bentuk teori Gosen ini, teori motivasi ini, menurut Bapak Ibu, saya tanya lagi, kira-kira teori yang ke poin keberapa yang merupakan motivasi eksternal? Pertama, tadi Ibu jawab kedua. Ada lagi? Yang pertama, angkat tangan. Yang jawab kedua. Yang pertama, siapa lagi? Nah, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu memahami ini, jelas di sini bahwa benar Bapak Ibu sampaikan. Yang merupakan teori eksternal, teori dari luar.
Karena dorongan dari luar itu poin pertama dan poin kedua. Hukuman tidak mungkin datang dari kita punya diri. Hukuman itu biasanya diberikan oleh orang lain kepada kita. Sehingga 1, 2 itu adalah teori, itu adalah motivasi eksternal. Sedangkan yang ketiga adalah motivasi intimasi. Iya, atau dari dalam diri kita sendiri. Kita lanjut. Nah, benar yang disampaikan tadi, motivasi intrinsik itu yang poin ketiga. Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka yakini. Selanjutnya, nah, ketika kita memperlakukannya bagi murid, apa yang akan terjadi dengan murid ketika murid meyakini bahwa itu adalah motivasi intrinsik yang berasal dari diri mereka? Nah, murid tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan pemberian penghargaan. Mereka akan melakukan karena sadar, bukan karena takut dapat pukul, bukan karena takut dapat marah atau takut dapat hukuman, atau karena diiming-iming akan diberikan reward atau penghargaan dari guru, tetapi mereka sadar. Kemudian, jadi saya berulang, murid tidak terpengaruh akan adanya hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan yang merupakan motivasi eksternal. Bahkan mereka akan tetap berbuat dan bertanggung jawab karena itu adalah motivasi intrinsik yang lahir dari dalam diri mereka. Lanjut. Nah, sebelum kita melakukan semuanya, kita harus paham terkait siapa itu murid. Murid yang adalah juga manusia, mereka memiliki ini sama seperti kita. Mereka memiliki kebutuhan dasar. Semua orang punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kita sudah tahu kalau tidak makan, tidak pakai, tidak minum, tidak punya rumah, kita tidak akan bisa hidup. Itu yang namanya kebutuhan bertahan hidup atau survival. Itu yang pertama. Yang berikut, murid merasa diterima atau love glory. Ya, love and glory. Nah, di sini murid membutuhkan kasih sayang. Ini kebutuhan dasar yang kedua. Semua orang butuh kasih sayang toh? Ayo kasih kabar berkala. Jadi itu love and belonging itu adalah juga murid adalah manusia, orang mesti paham itu. Murid juga adalah manusia sehingga mereka juga memiliki kebutuhan seperti kita. Mereka butuh cinta kasih, mereka butuh kasih sayang. Tadi itu yang kedua, karena pertama itu bertahan hidup. Yang berikut, mereka butuh kebebasan. Mereka butuh kebebasan. Mereka ingin bahwa mereka melakukan sesuai apa yang mereka inginkan. Contoh, anak yang gemar olahraga, kita paksakan main musik, nyambung tidak Bapak Ibu? Tidak akan nyambung. Kemerdekaan mereka kita rampas. Nah, itu salah satu kebutuhan dasar mereka. Yang berikut, murid butuh kesenangan, fun, happy. Contoh kayak begini. Kalau dulu kita belajar pasti kita akan berdiri monoton dan anak kita harus menjadi penceramah yang hebat di depan dan menyampaikan materi terus dan anak hanya sebagai pendengar. Pola belajar kita berfokus kepada teacher center di mana guru sebagai pemberi informasi utama. Nah, sekarang dalam pemberlakuan kurikulum Merdeka itu jadi terbalik. Paradigma kita harus dirubah bahwa proses pembelajaran itu harus berpusat pada murid, sehingga kesenangan murid pun harus diperhatikan. Bapak Ibu sebentar kita lagi. Bapak Ibu, jadi kenapa sampai di dalam kelas itu sekarang harus ada ice breakingnya, harus ada ruang-ruang untuk anak merasa tidak terkekang. Contoh kayak tadi Bapak Ibu, ketika kita jalankan kegiatan dari pagi sampai dengan saat ini, jika tidak ada ice breaking, pasti Bapak Ibu juga akan mengalami tingkat kejenuhan, sama seperti anak. Makanya mereka juga butuh yang namanya kesenangan sebagai kebutuhan dasar mereka. Yang berikut, penguasaan atau power. Murid di sini juga mereka punya potensi. Mereka punya potensi yang harus kita hargai. Coba Bapak Ibu bisa ceritakan mungkin di dalam kelas Bapak Ibu siapa saja siswa yang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mereka punya kelebihan, mereka punya potensi sebagai bentuk daripada penguasaan atau power ini sebagai kebutuhan dasar mereka. Mungkin salah satu Bapak Ibu bisa menyampaikan. Ketika Bapak Ibu di kelas dan Bapak Ibu mengetahui bahwa memang mereka punya itu. Bagaimana bisa menceritakan tentang sosok anak, sosok Bapak Ibu?
Baik, jadi Bapak Ibu, setiap anak mereka berbeda. Masing-masing anak dengan mereka punya powernya sendiri. Kalau tadi sampai salah satu Ibu Pikal menyampaikan bahwa Dona Korinita Tina dengan kemampuannya untuk menyampaikan lagi materi yang disampaikan dan memahami betul apa yang disampaikan oleh guru. Nah, tiap-tiap anak mereka memiliki kemampuan mereka masing-masing. Nah, ini yang harus nanti kita pelajari ketika kita nanti ada setelah dalam materi ini, kita akan lagi dalam materi lanjutan ada untuk materi ini terkait kemampuan-kemampuan seseorang ini. Nah, ini yang harus menjadi dasar. Kenapa sampai kita melakukan yang namanya disiplin positif sampai dengan nanti keyakinan kelas dan segitiga institusi. Ini alasannya kenapa saya harus masuk bertahap dulu memberikan membawa pikiran kita, mindset kita supaya kita paham ini dulu baru kita melakukan pemberlakuan segitiga institusi. Baik, lanjut. Ada dalam ice breaking. Ikuti gerakannya ya, semuanya harus buat. Demikian kita punya SPK. Bapak Ibu perhatikan. Di sini kita harus memahami kita punya 5 fungsi kontrol sebagai guru. Bapak Ibu ya, ada kita punya 5 fungsi kontrol terhadap anak. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nanti kita akan lihat video, kita merefleksi lagi selama ini kita ada di posisi kontrol yang mana. Lanjut. Ya, mana posisi kontrol nanti ketika kita lihat video gitu kan. Nah, di sini Bapak Ibu nanti saya akan kasih gambarannya dulu baru kita akan melihat videonya sejelas. Nah, di sini ketika guru sebagai penghukum, ketika anak masuk terlambat, langsung dipanjat bendera, hormat bendera. Kita langsung perintah menghukum. Ya? Atau anak ketika upacara tidak bawa kopi atau atribut untuk upacara, kita pisahkan mereka di sebelah. Dan tidak membawa atribut sekolah, nanti kena sanksinya setelah ini. Berikut. Kalau yang membuat rasa bersalah, kita akan bilang gini. Sebenarnya maksud kita baik, kita agak sedikit lembut kalau dia membuat rasa bersalah. Aduh, ibu
sudah larang berulang kali tetap saja sama. Bapak Ibu pernah digunakan kan? Ya. Ternyata di sini kita membuat anak menjadi rasa bersalah terhadap apa yang dia buat. Sebenarnya menurut kita itu baik, ingin meluluhkan hatinya, tetapi di sini dalam psikologi anak akan merasa sangat bersalah. Yang berikut sebagai teman, kalau sebagai teman ini itu kayak kita membiarkan saja, dia sudah nanti kamu datang aja, terlambat misalkan hari ini sudah, besok kamu bangun nggak datang lebih awal ya, besok lagi bikin lagi, ya besok lagi gitu. Jadi kita sebagai teman bagi dia. Nah contohnya, misalkan kalau anak-anak disuruh kerja, lalu ini kepala sekolah yang mengarahkan, ayo kerja, jangan sampai ibu kena marah kepala sekolah. Jadi kita ngobrol dengan mereka layaknya sebagai teman. Itu fungsi kontrol guru sebagai teman. Berikut, guru sebagai pemantau. Kalau kita sebagai pemantau, terkadang kita hanya memperhatikan hal-hal yang menjadi konsekuensi ketika anak tidak melakukan sesuatu. Contoh, kamu sudah tahu peraturan sekolah kan? Kamu tahu apa sanksinya ketika masuk terlambat? Nah, kita kayak mengingatkan anak bahwa ini aturannya loh. Anak harus selalu patuh, harus mengingatkan. Jadi kita kan memantau, kita tinggal pantau. Oh anak ini dia tidak masuk tepat jam. Nah kita pantau, kita tinggal bilang aturan sekolah itu masuk jam berapa, kenapa masuknya terlambat. Nah ini fungsi kontrol guru sebagai pemantau. Itu salah satu contohnya. Dan yang berikut, guru sebagai manajer. Guru akan menanyakan anak, apa kesalahanmu, apa yang kamu buat, kamu sadar tidak dengan kesalahanmu. Kira-kira bagaimana cara kita untuk menyelesaikan kesalahanmu? Jadi dia agak sedikit berbeda. Berdasarkan hal-hal pengantar yang saya sampaikan tadi terkait dengan 5 fungsi kontrol guru. Ya, kita lihat videonya dulu. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima fungsi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
berefleksi sekitar 1 menit. Dan Bapak Ibu menyampaikan pendapat yang Bapak Ibu pernah lakukan dalam proses melakukan fungsi kontrol guru bagi siswa. Silakan dulu Ibu Usia untuk menyampaikan fungsi kontrol mana saja yang pernah dilakukan. Terima kasih. Ada beberapa kali saya buat itu menjadi teman, tapi secara pribadi panggil dan kedua saling terbuka satu sama dengan yang lain. Dan dari situ bisa dia sendiri mengungkapkan bagaimana dia punya keberadaan hidup dengan yang sementara dijalani bersama dengan orang tua. Tapi saya juga selalu mengarahkan dia untuk menjadi yang lebih baik. Itu salah satu contoh. Terima kasih. Iya, pertama, kasih aplaus dulu untuk Ibu. Oke, sih. Bapak Ibu, pertama kita harus jujur untuk diri sendiri, ya. Saya akan Bapak Ibu kita refleksi, kita jujur untuk kita punya diri sendiri. Bahkan supaya kita setelah refleksi kita akan membuat yang namanya perbaikan. Karena dari video tadi berdasarkan contoh dari 5 fungsi kontrol guru, saya yakin Bapak Ibu pasti akan paham sebenarnya posisi kita harus ini. Yang lebih pernyataan yang lebih universal, lebih umum. Jadi ada beda antara peraturan kelas, peraturan sekolah atau peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini lebih bahasanya agak sedikit lebih lembut, kemudian dia memakai kalimat yang universal. Sekarang Bapak Ibu buat dulu peraturan yang menurut Bapak Ibu itu baik gitu. Saya kasih waktu Bapak Ibu kerjanya 2 menit dan disilakan tempo lagi buka. Buat peraturannya Bapak Ibu sebagai acuannya Bapak Ibu yakin bahwa itu baik untuk kelas. Anggap saja ini jadi siswa, jadi siswa saya di kelasnya. Iya, yang Bapak Ibu tahu itu baik untuk kelas. Nantinya kalau dari situ kita merubahnya ke keyakinan kelas. Nilai universalnya adalah menghargai dan kebersihan. Jadi Bapak Ibu nanti setelah ini di dalam kelas Bapak Ibu harus bisa untuk merumuskan, harus mampu bersama-sama dengan anak keyakinannya mereka yakini, kemudian kita rumuskan menjadi nilai-nilai keyakinan yang kita sepakati. Jadi ini menjadi tugas Bapak Ibu nantinya ketika membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah, peraturan yang pertama selanjutnya ada Bapak Ibu guru yang menyampaikan bahwa berdoa sebelum jam pelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelasnya siswa sebelum dan sesudah pelajaran harus berdoa. Nah, ini berarti nilai keyakinannya adalah nilai apa? Keimanan, ketakwaan masuk di sini. Nilai religiusnya, ya, nilai religius masuk di sini. Oke, saya kira Bapak Ibu sudah paham terkait dengan nilai-nilai keyakinan universal kebajikan yang ada dari keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat. Sekali lagi saya ulangi bahwa Bapak Ibu menjadi tugas Bapak Ibu untuk bagaimana menciptakan keyakinan kelas di kelas masing-masing, juga untuk guru mata pelajaran dalam proses kita pembelajaran. Biasanya kita mengawalinya itu ketika kita masuk tahun ajaran baru nanti dan kita membuatnya semua sepakat di semua kelas untuk setiap proses, sehingga anak-anak kita akan meyakini nilai-nilai universal kebajikan universalnya itu, kemudian anak-anak bisa melakukannya setiap hari dan kita akan bisa melakukan pembiasaan-pembiasaan baik itu. Misalkan tadi saya bilang masuk itu kemudian anak hormat guru, hormat bendera, kemudian anak membaca itu dan dilakukan berulang-ulang sehingga dia tersimpan dalam sanubari dan dia melakukannya dalam berbagai. Itu yang menjadi kita punya tugas supaya akhirnya dapat terwujud yang namanya budaya positif. Adalah materi kita adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan, Bapak Ibu ulang lihat kembali, ini yang biasanya kita hadapi di dalam proses pembelajaran setiap hari. Ya, ada masalah yang terjadi dengan murid. Nah, penanganannya yang terbaik itu pakai ini, ya, efektif adalah menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita tidak menghukum, tapi kita memperbaiki sehingga mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Kata Dayan Gosan dalam bukunya tahun 2004. Jadi kita menciptakan kondisi bagi murid untuk
memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka memiliki karakter yang kuat ketika kembali ke kelompok. Lanjut. Nah, segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan oleh guru bersama dengan murid untuk murid meyakini nilai-nilai keyakinan kelas. Saya ulang. Jadi Bapak Ibu harus membuat keyakinan kelas sebagai dasar acuan ketika Bapak Ibu melaksanakan segitiga restitusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, rujukannya kita akan pakai keyakinan kayak tadi Bapak Ibu sudah lihat tadi contoh fungsi kontrol guru tadi yang bagian terakhir di fungsi sebagai manajer. Keyakinan kelas apa yang harus ditingkatkan? Jadi kita tanya anak, karena anak pernah membuat keyakinan itu. Nah, makanya saya bilang harus tahapannya kita buat ini dulu, kita buat keyakinan kelas dulu supaya ketika ada masalah kita menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Karena kita akan menanyakan, segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membuat murid meyakini nilai-nilai keyakinan kelas yang telah ditetapkan dan diyakini serta diakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan dan merasakan kenyamanan saat ada kejujuran. Tadi kayak Ibu saya sampaikan bahwa ketika menyelesaikan masalah dari Sinar, akhirnya Sinar menceritakan semuanya. Karena itu sebenarnya itu bukan sebagai teman, tetapi itu sudah sebagai manajer. Ya. Dan gini, tahapan untuk segitiga restitusi itu ada 3. Kenapa bilang segitiga? Karena ada 3. Nah, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pak Ibu Peru silakan. Nah, ini yang dibilang gambaran segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan dulu identitas. Menstabilkan identitas, misalkan ini, kayak tadi contoh tuh si Naren tuh. Nah, guru harus mengarahkan ini bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh dia kita tidak boleh langsung marah, karena semua orang kita mengarahkan pikirannya dia begini. Semua manusia pernah melakukan salah. Sehingga tidak ada orang yang tidak melakukan salah. Sama juga seperti ibu bisa. Jadi kita mengarahkan dulu, kita menstabilkan dia punya kondisi psikisnya dulu. Nah, itu yang dibilang menstabilkan identitas. Jadi tidak semua orang pasti punya kesalahan. Jadi ibu memanggil murid itu bukan untuk dimarahi, tetapi untuk bersama mencari solusi. Nah, yang berikut, validasi tindakan yang salah. Guru akan menyampaikan untuk murid apa alasannya. Kadang kita sebagai guru kita tuh tidak pernah mau tahu apa alasannya. Kenapa datang terlambat atau kenapa sampai pakai sandal? Gitu. Nah, padahal kita tidak tahu mungkin sepatunya sudah rusak, mungkin sepatunya basah, atau mungkin sepatunya diambil binatang anjing atau dibawa gitu. Kita tidak pernah mau tahu gitu. Karena itu kita memposisikan kita punya fungsi sebagai fungsi ini sebagai penghukum tadi, sebagai pembuat kesalahan bersalah. Nah, ketika kita tanya, pasti anak akan memberikan alasan. Oh ibu, kayak tadi sisi dari ibu, saya tidak masuk sekolah karena saya harus orang tua saya sakit di rumah, tidak ada yang menjaga. Nah, ketika begini kan pasti guru akan tahu, oh masalahnya sebenarnya di sini. Selama ini kita marah-marah dia karena dia tidak pernah hadir di kelas, padahal dia juga punya beban secara psikologis sebagai seorang anak yang juga harus merangkap sebagai orang tua di rumah karena orang tuanya sakit. Nah, itu yang dibilang validasi tindakan yang salah. Dan yang berikut, menanyakan keyakinan. Jadi, walaupun dia sudah lakukan, kita harus tanya, kira-kira menurut yang dia hadapi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Harapan saya dengan kegiatan diseminasi ini, Bapak Ibu dapat menjadi Bapak Ibu guru hebat yang bisa melakukan perubahan, yang dapat tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu jika hanya satu orang yang punya komitmen itu, maka sekolah kita tidak akan bisa berubah. Jika kita semua punya komitmen untuk bergerak, dan menggerakkan orang lain, pasti ada perubahan. Nah, perubahan itu, ya tadi mari ditanya, kapan mau melakukannya? Bapak Ibu sekarang jawab ketika materi diseminasi ini telah diberikan, kapan Bapak Ibu mau melakukannya? Bapak Ibu jawab. Kapan Bapak Ibu mau melakukannya? Ketika telah diberikan
materi terkait diskriminasi budaya positif. Mulai dari sekarang, ya, supaya ketika semester baru apa yang menjadi impian yang kita pernah bahas terkait visi sekolah, visi Bapak Ibu, visi saya juga sebagai guru penggerak itu kita bisa, calon guru penggerak kita bisa membuat perubahan. Nah, harapan saya, Bapak Ibu, saya tambah Bapak Ibu bukan siapa-siapa, kita semua tergerak dan menggerakkan mulai dari sekarang sehingga ada perubahan nantinya pada lembaga pendidikan kita SMK Negeri 24 Maluku. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Oke, silakan bagi murid-murid siapa lagi yang mau memberikan keyakinan kelas sesuai dengan peraturan kelas yang Anda yakini. Silakan, siapa? Ada? Yuli? Ya, silakan. Oke, baik. Selanjutnya